Popeye, empowering through sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here, empowering through sharing. Teman-teman jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @bestyes.surabaya untuk ikutin perkembangan-perkembangan konten-konten yang memberkati kalian semua. Siap? Dan juga kalau misalnya kalian punya ide, punya saran gitu, boleh juga langsung aja DM kita di Instagram. Hari ini masih bersama dengan Yogi, ya kan? Dan juga masih bersama dengan Ko Singgi dan masih sama Ko Andre, ya. Hari ini kita mau membahas tentang vision and provision. Gimana tuh translate-nya gimana tuh Ko? Vision, visi dan apa? Penyertaan Tuhan lah. Ya penyertaan Tuhan lah gitu ya. Penyediaan Tuhan kayak gitu. Nah, Ko, pernah nggak sih kamu dapat gini deh, visi Tuhan yang paling memorable buat kamu tuh yang mana? Itu jadi. Waduh, Pak Andre dulu deh. Nah, selalu. Dulu. Halo, mau sih Ko Singgi dulu mungkin? Ya. Oh, nggak apa-apa ya. Tapi kan pemimpin. Oh ya, kasih teladan. Visi yang paling itu adalah punya anak. Iya. Punya anak. Itu memang sudah lama kami rindukan. Tapi Tuhan kasih visi itu melalui mimpi dari gembala area saya. Dan itu beliau katakan bahwa kamu akan diberikan seorang anak. Itu posisi saya sudah menikah 4 tahun. Ya di situ saya mengamini saja. Dan pada waktu beliau info ke saya, itu justru tepat hari di mana anak saya berada pada janin istri saya. Oh, mohon maaf kok aku tanya. Itu 4 tahun menikah, ya kan? Itu tuh kayak memang memutuskan untuk jangan punya anak dulu deh, atau memang mencoba kita tapi gaspol tanpa rem. Oh, baik. Waduh, Kita rindu sekali tapi memang Tuhan belum kasih. Nah, makanya visi itu luar biasa. Kalau datangnya dari Tuhan pasti akan terjadi. Bagaimanapun itu waktunya, bagaimanapun itu keadaannya pasti akan terjadi. Jadi luar biasa ya. Seorang gembala area saya mendapat mimpi, mendapatkan peneguhan suara Tuhan hari Minggu pembukaan gereja baru di Surabaya. Iya. Nah di situ justru persis Tuhan titipkan anak di kandungan saya, di kandungan istri saya, bukan saya. Oh ya, kalau maaf, ini rasanya permanen ya. Kalau aku Singgi gimana? Kau punya pengalaman yang memorable nggak? Visi Tuhan yang memorable? Kalau Pak Andre mungkin anak ya. Kalau saya itu jodoh. Serius kok? Kan yang naksir kok kan banyak kok. Enggak lah, naksir kamu mungkin banyak. Oh. Dipromosi ya teman-teman ya. Instagram di sini ya. Silakan komen di bawah ya. Yang belum punya, ya nomor WA bisa, IG juga bisa. Biro jodoh dong. Gimana? Kalau saya itu jodoh, kenapa? Karena saya itu dapat visi pada saat itu agak mustahil lah. Soalnya kita kan beda tempat, beda benua semua. Nah, saya juga masih sekolah, mau kerja semua. Namun dapat visi di situ. Dan visi itu dikasih tahu dalam mimpi, jodoh kamu ini, kok kamu mau mimpin seperti ini semua. Mungkin samar-samar gitu. Namun itu juga terjadi waktu saya pertama kali buka pelayanan itu di Shanghai. Jadi sama kayak Pak Andre juga gitu loh. Jadi kurang lebih kalau saya rasa visi itu Tuhan berikan ada 2. Ada visi mungkin untuk kehidupan pribadi kita, ada visi untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Kalau kita udah taat dalam pekerjaan Tuhan, visi pribadi itu pasti Tuhan titipkan semua. Pasti Tuhan kasih. Makanya firman Tuhan tuh nggak pernah bohong. Carilah dahulu kerajaan Allah, bukan cuma kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu cari kerajaan Allah, kamu nggak melayani sungguh-sungguh ya percuma. Kamu sudah melayani, terus kamu komplain, kamu mundur juga percuma. Namun waktu kamu bekerja, kamu melayani, kamu cari Tuhan, dan akan ditambahkan. Sisanya itu juga akan ditambahkan. Mungkin yang punya pergumulan, nah cari Tuhan terlebih dahulu. Iya. Tapi gini ya kok ya, kalau misalnya ngomongin tentang, kalau misalnya kok Andre kan anak ya, kalau misalnya kan perkara visi tentang jodoh gitu kan. Gimana sih bedain ya visi Tuhan atau emang kitanya yang mau? Aduh. Nah itu jelas berbeda. Emang kita mau sih motivasinya emang ke sono gitu. Pasti berbeda. Gimana bedanya? Soalnya kalau visi Tuhan itu nafsu itu bisa kita kendalikan.
Rakus itu bisa dikendalikan. Karena itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Walaupun ada pergumulan. Dua-dua ada pergumulan nih. Mau dari manusia ada pergumulan. Dari Tuhan juga ada pergumulan. Namun kalau dari Tuhan itu pasti mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, kalau dari manusia itu pasti cuma mendekatkan kita pada angan-angan, mimpi, cita-cita, belaka semata yang waktu kita nggak capai kita kecewa. Namun kalau dari Tuhan, waktu kita pasti capai. Namun waktunya itu bukan waktunya kita. Waktu Tuhan. Iya. Kalau Andre gimana? Kok Andre? Membedakan, maksudnya emang visi Tuhan sama keinginan sendiri gitu. Ya, kalau visi Tuhan itu satu adalah yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Nah, kalau visi kita itu menurut kita yang terbaik walaupun itu bukan visi Tuhan. Jadi bagaimana membedakan visi Tuhan dengan visi kita sendiri masing-masing pribadi? Mungkin mimpi atau cita-cita lah ya. Yang satu yang jelas saya melihat begini. Kalau visi kita itu merusak hidup kita. Oke. Ya, kalau visi Tuhan itu pasti akan terbaik buat hidup kita. Itu saja. Jadi kalau kita melihat itu mimpi dari visi dari Tuhan, kita belajar percaya bahwa itu yang terbaik buat kita. Kalau kita egois, memaksakan mimpi kita, visi kita, yang sebenarnya bukan menjadi visi Tuhan, ya kita akan hancur. Itu kan kayak rancu ya, maksudnya kayak gimana cara taunya gitu loh. Lah, justru kita perlu dekat dengan Tuhan, makanya tahu. Kalau misalnya aku punya statement ya, kayak kalau misalnya visi sendiri itu nguntungin kita sendiri. Tapi kalau misalnya visi Tuhan belum tentu kita pengen, tapi kayak karena itu visi Tuhan ya kita jalan. Ya, melawan diri sendiri. Jadi begini, intinya visi kita itu harus di bawah visi Tuhan, itu saja. Kadang visi yang kita ingin, contoh gini, orang mau visi punya rajin, mau pengen bangun pagi, doa pagi itu kan bagus. Ya, tapi harus di bawah visi Tuhan. Kalau dia rajin saja, tidak terkendali, dia tidak punya motivasi yang baik dalam kerajinannya, berarti kan bukan menjadi visi Tuhan. Jadi visi-visi kita boleh kita miliki, tapi kita harus menaruh visi kita tuh di bawah visi-visi Tuhan. Makanya orang bilang apa di Yeremia 17, walaupun kita ini punya pengharapan sendiri, kita punya kekuatan sendiri, tapi Tuhan bilang apa? Andalkan kekuatan Tuhan dan menaruh harapan pada Dia. Walaupun kita punya harapan tuh, Yogi. Ya, kita punya harapan dapat istri yang baik, mungkin anak yang mungkin banyak gitu kan. Kita baru satu sama Singki, mungkin bisa banyak kan gitu kan. Itu kan harapan ya. Ditunggu. Itu kan harapan kita, betul. Kita masih muda, kita punya kekuatan, kita punya power, kita punya semua kita miliki. Tapi Alkitab ngomong apa? Tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Dia. Walaupun kita punya harapan. Kita punya kekuatan-kekuatan kita. Kita punya harapan-harapan kita. Kita punya visi-visi kita. Tapi harus tetap menaruh pada visi Tuhan, harapan pada Tuhan. Nah itu makanya diumpamakan apa? Seperti tanaman yang ditanam di tepi akar, tidak mengalami datangnya kering. Betul kan? Jadi dia harus melekat sama Tuhan. Ya, maksudnya melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Jadi kayak, oke, ini maju apa mundur nih gitu kan ya. Soalnya emang jujur aja kayak sebagai anak muda nih ya, atau mungkin orang-orang yang sudah tua juga ya, menguji visi dari Tuhan itu rada gimana ya gitu. Maksudnya kan kalau misal visi Tuhan kan bukan berarti nggak ada masalah ya. Oh iya. Ya kan. Nah jadi kayak masalah ini apa nih artinya nih? Maksudnya apakah ini nggak direstui sama Tuhan atau memang ini kayak ujian pertama kayak gitu loh. Itu. Jadi visi itu memang harus diuji. Tidak semua visi dari Tuhan. Ada ujian. Kalau kita diberikan satu visi, kita harus mengujinya. Visi itu bisa dari kita melalui mimpi. Visi itu bisa dari teman-teman kita, pemimpin kita terutama, yang memberikan visi pada kita. Seperti saya tadi, ya. Visi itu juga bisa dari apa? Dari keluarga kita. Istri mungkin dapat sesuatu, teman-teman pelayanan. Ya, visi itu perlu diuji. Apakah ini memang Tuhan yang mau? Lah itu gimana ngujinya? Ya perlu waktu, perlu hubungan yang baik sama Tuhan. Apakah ini tujuan saya Tuhan? Nah kira-kira begitu. Jadi perlu diuji sambil bekerja cari yang terbaik. Kalau misalnya kayak Gideon, kayak minta tanda gitu, ya nggak ada masalah. Soalnya kan kayak, ya waktu aku baca ya,
Ini orang berani juga ya, maksudnya kayak minta tanda gitu kan. Iya. Kayak Tuhan kasih aku tanda dong gitu. Ya, kita juga Terus sama. ditunjukin, dia takut. Kita juga begitu, Yogi. Kadang-kadang kita mau bekerja sesuatu ya, kita minta tanda Tuhan. Tapi kalau kita bicara gereja, kita ekspansi, mungkin sesuatu yang baik, pelayanan, ya saya rasa nggak perlu tanda lah. Itu kan komitmen dalam pelayanan. Oke. Nah, cuman kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, seperti Paulus. Ketika Paulus ingin pergi ke Asia kan dihardik oleh Roh Kudus. Tujuannya bagus pelayanan, tapi kan tidak disertai oleh Roh Kudus. Makanya Paulus pergi, tidak kembali ke Asia. Nah, itu kan bicara tanda-tanda. Silahkan kalau minta tanda. Harus peka lah ya. Itu intinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung sekarang, harus menajamkan hubungan kalian dengan Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Dia Bapak kita. Tanya, terus doa puasa gitu kali ya. Kalau nggak dijawab ya terus berusaha terus. Jadi kalau Singgi dulu doa puasa dong buat pasangan ya. Jawab sendiri nih. Serius kok? Doa puasa kok? Nggak juga lah. Oh, enggak juga. Ya puasa doa. Puasa doa. Ya kita terus berjalan aja, Ya. Pak Yogi. Kalau saya lihat tuh visi itu sangat bergandengan erat sama hope. Vision and hope. Karena firman Tuhan katakan apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat, jangkar yang kuat, dan aman bagi jiwa kita. Berarti apa? Saya tanya, ada orang itu bisa menangis mungkin di luar. Karena dia bisa mengekspresikan. Yeah. Namun ada orang itu nggak bisa menangis mungkin. Dia menangisnya di dalam dirinya. Pertanyaannya, waktu kita mendapati visi, mengejar visi, ada tangisan nggak? Pasti ada tangisan. Baik visi diri sendiri atau visi dari Tuhan, dua-dua tangisan. Namun yang membedakan tangisan itu seperti apa? Yang satu tangisan pengharapan, ketika dia menangis, dia capek, dia letih semua, ada tangisan pengharapan. Karena kenapa? Pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Yeah. Namun jika visi bukan daripada Tuhan, ini harus kita catat baik-baik. Visi bukan daripada Tuhan, berarti pengharapan bukan daripada Tuhan. Jelas kan? Kalau visi dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Visi bukan dari Tuhan, pengharapan bukan dari Tuhan. Kalau visi dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan, itu bagi sau yang kuat, jangkar yang kuat, jiwa kita pun aman. Kalau visi bukan dari Tuhan, pengharapan bukan dari Tuhan, ingat, hati-hati, jiwa kita nggak aman. Banyak hari ini mungkin agak singgung dikit nih. Iya, boleh. Banyak orang di sosial media mengeluh mental health. Iya. Nah, kita bukan anti mental health. Itu penyakit yang normal ada. Namun setiap penyakit itu ada triggernya. Kenapa kita bisa sakit flu? Betul kan? Karena kita makan es, terus kita nggak jaga, imun turun. Begitu juga mental health itu sama seperti kita punya penyakit, ada triggernya. Triggernya kenapa? Karena kita mungkin ada kekecewaan, ada hormon di otak kita yang nggak seimbang dan sebagainya. Namun ingat hari ini Tuhan pun sudah menitipkan obatnya, yaitu firman Allah. Makanya pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Mau saudara punya kesehatan mental sehat juga bagaimana? Visi ada air mata. Namun yang satu, kok visi dari Tuhan, air mata pengharapan. Jiwa kamu berjuang, sakit, namun bisa tetap bangkit. Ingat, orang benar jatuh 1 kali, dia bangkit 7 kali. Namun orang fasik, visi bukan dari Tuhan, pengharapan bukan dari Tuhan, dia nggak akan pernah bisa bangkit karena bukan dari Tuhan. Jadi seberapa sering pun kayak nyoba, ya pasti bakal gagal. Mentok, Nggak bisa, nggak ada perkembangan. Gitu. Iya. Tapi itu rada rancu juga ya. Maksudnya contoh misalnya di gereja nih ya. Kita kan konten gereja nih ya teman-teman. Konten gereja. Iya, konten gereja nih. Contoh misalnya kita anak-anak muda nih mau bikin konten misalnya kayak gitu kan. Mau bikin konten, ini prospek nih kayaknya nih. Nah, itu tuh kayak gimana kita menguji ini visi Tuhan atau enggak kayak gitu. Padahal maksudnya kayak ladangnya ada nih. Kayak gitu loh. Tapi maksudnya eksekusinya nih visi dari Tuhan apa enggak gimana gitu. Kok saya lihat gini, Pak Yogi, kok kita bisa Dari bapak-bapak dong, kesumuran. Iya. Atau adik. Iya. Kalau misalnya Pak nanti nggak laku, gimana? Ingat guys, DM di bawah. Iya, DM ya. Gimana? Kalau saya lihat gini, namanya kita kerja harus ada profesionalitas juga. Kita doa, minta hikmat sama Tuhan. Namun kalau kita lihat di marketplace, semua itu harus ada survei market.
Gak boleh kita itu menyediakan sesuatu yang semaunya kita. Oke. Kita harus menyediakan sesuatu apa yang market butuhkan, dan kita minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan itu sehingga menjadi berkat. Gitu. Kalau konten, kalau dari saya, kalau dari Pak Andre. Kalau Pak Andre, Pak, ya koko lah. Ya kembali lagi lah, kalau memang konten itu memang dari Tuhan, nah saya rasa akan banyak juga hal positif. Pasti. Itu aja sudah. Oke. Jadi jangan pernah untuk kita tuh begini. Contoh, ada beberapa kejadian begini. Mendapat visi Tuhan, dia tidak mau kerja dulu. Tunggu ada Tuhan bicara atau kasih tanda baru dia bekerja. Tapi rata-rata kalau saya perhatikan, sebenarnya kita harus kerja dulu. Kita harus jalan dulu, kita harus tadi katanya Singgi ya, survei dulu, itu kan bagian dalam pekerjaan kita. Survei market, kita harus survei bagaimana, itu kan juga bekerja. Jangan kita cuma doa Tuhan, kasih tunjuk Tuhan, tapi dia nggak mau survei, dia nggak mau kerja, ya nggak bisa terjadi. Iya kan? Visi Tuhan kepada Abraham bahwa anak cucunya akan menjadi bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi Abraham kan pergi, bukan hanya di tanah yang dilahirkan Abraham di situ terus, enggak. Justru Tuhan bilang kamu pergi dulu, maka visi akan ada. Nah, jadi harus pergi dulu. Apalagi contohnya ketika Yesus naik ke surga, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah aku akan menyertai. Jadi penyertaan Tuhan itu ketika kita pergi. Kalau enggak pergi, gimana dia bisa menyertai kita? Wong di rumah aman-aman saja kok disertai bagaimana? Nah, itu. Iya, paham. Jadi perlu mencoba. Nah, tadi mention tentang ini ya, penyertaan ya, kok ya. Kok pernah nggak sih kayak kamu dapat visi nih gitu kan, tapi kamu nggak melihat penyertaan Tuhan gitu, kayak seakan-akan kayak kok kayak susah nih Ya pasti gitu kan. pernah. Iya, gimana? Pernah, karena kita melihat visi itu dengan kacamata jasmani kita. Gimana tuh? Nah, contoh begini. Contoh dulu pernah kejadian ketika saya juga dapat visi dan Gembala senior juga dapat visi. Tahun 2013. Itu dapat visi, beliau sampaikan kepada saya jemput beliau di Bandara Semarang, mau ke gereja sore itu kita bicara pribadi 2 orang. Beliau itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan. Tapi beliau bisa tahu dari Tuhan. Ih, serem sih. Oh, serem. Itu kayak pendeta / dukun. Ya. Jadi saya tuh ketika nyetir mobil, dia bisa bilang sesuatu kepada saya yang tidak pernah saya ceritakan sama beliau. Dan dia tahu, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu ini gitu. Yang laporan siapa tuh ya? Ya mungkin malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan gitu. Itu ngomongin Andre tuh, dia begini-begini tuh kan. Lah, ketika saya cuman, wah, berarti memang gini. Memang kita bicara visi itu tidak selalu yang namanya ya bicara enak atau enggak enak. Visi itu luar biasa. Yang jelas Tuhan kasih visi cuma satu tujuan kita, supaya kita bisa bertobat kembali kepada Tuhan, itu saja. Kok sih gimana kok? Itu. Kalau saya lihat gini, Yogi, visi itu mungkin membuat kita berguna bagi orang lain, atau visi itu menurut kita, wah kok belum tercapai. Namun waktu belum tercapai itu Tuhan mendidik kita sebelum kita itu berguna untuk mendidik orang lain. Contoh, Nabi Habakuk di Perjanjian Lama, dia bilang kan, meskipun pohon ara tidak menghasilkan buah, pohon anggurnya itu tidak bisa menghasilkan, namun dia tetap bersuka beria-ria kepada Tuhan. Bisa tak kita ngomong seperti itu? Makanya saya bilang kan, setiap visi itu mau diri sendiri, ke Tuhan pun ada air mata. Namun bedanya apa? Waktu kita merasa Tuhan belum menolong, tetap punya air mata juga. Namun air mata itu tetap ada harapan. Seringkali kita itu kalah waktu kita hidup itu nggak punya pengharapan. Banyak orang yang hari ini mundur bukan karena dia nggak kaya, bukan karena dia nggak ada duit, bukan karena dia nggak ada tampang, bukan karena dia nggak ada pemikiran. Banyak orang juga berhasil tiba-tiba bisa hilang. Kenapa? Karena nggak punya pengharapan. Kenapa? Karena pengharapannya itu dia nggak taruh pada Tuhan. Dia punya visi pun bukan daripada Tuhan. Kalau visi dari Tuhan, harapan daripada Tuhan, suatu kita merasa wah nggak ada penyertaan Tuhan. Namun seketika dalam waktu yang singkat pasti ada tanda daripada Tuhan sehingga kita bisa melihat hasil mungkin nggak ada, namun Tuhan tetap ada mendidik kita. Iya. Mungkin punya pengalaman apa nih kok? Maksudnya tentang kayak penyertaan lah ya kayak gitu. Mungkin kayak
kayak punya visi terus kayak kok kelihatannya nggak ada, atau maksudnya kayak yang bisa kau ceritakan lah gitu. Contohnya. Contoh ya, dapat visi nih, mengerjakan satu hal. Oh, maksudnya kayak cerita kau sendiri ada nggak? Mengerjakan satu hal lah. Ya. Butuh budget sekian. Nah, Waduh. butuh budget kan? Saya bisa ketebak ya? Nah, Oh enggak. Ya. Mengerjakan satu sekian butuh budget sekian. Sudah tahu aturannya, SOP-nya sendiri. Waktu kerjain duitnya nggak ada nih. Tapi kadang-kadang saya bilang Tuhan itu nolong kita, nggak semua itu sesuai dengan rancangannya kita. Saya ulangi ya, Tuhan tolong kita, nggak semuanya sesuai dengan rancangan kita dan waktunya kita dan deadline-nya kita. Namun Tuhan tolong selalu tepat. Kita mau kerjakan sesuatu, budget nggak ada. 1 minggu nggak ada budget, 6 hari nggak ada budget, 4 hari nggak ada budget, 3 hari nggak ada budget, hari mau jatuh tempo nggak ada budget juga. Namun kok bisa budget jatuh tempo ditunda? Cara Tuhan tolong berbeda juga. Budgetnya belum ada, waktunya ketunda. Gak kepikiran ya? Gak kepikiran. Kan kita berpikir, wah Tuhan pasti akan sediakan budgetnya. Ternyata Tuhan belum sediakan budgetnya. Ini belum waktunya kamu mengerjakan. Tunda dulu. Bisa aja. Makanya kita hari ini harus peka. Jangan kita pakai pikiran kita, nggak terjadi kita salahkan Tuhan. Bukan Tuhan yang salah. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap mengarahkan pada tujuannya. Namun ada caranya Tuhan melatih kita bersabar, bukan pakai pikiran kamu, bukan pakai waktu kamu. Bahwa kamu jangan anggap diri kamu pintar, kamu bisa hitung gitu loh. Bahwa perhitungan Tuhan itu lebih tepat, karena perhitungan Tuhan itu lebih tepat apa? Kamu hitung cuma untuk mungkin finance, untuk pekerjaan. Namun perhitungan Tuhan tepatnya apa? Untuk menghitung diri kamu, kesabaran kamu berapa besar, mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Wow. Karena sering kali kan kayak misalnya nih ya kayak Kosinggi nih gitu. Wah, nih nggak ada nih gitu kan. Ya udahlah, batal aja lah kayak gitu. Ya nggak sih kok? Maksudnya ada perasaan kayak gitu nggak sih? Pasti ada. Bukan manusia batal. Iya. Namun kan nggak semua itu menyerah itu menyelesaikan masalah. Gitu. Waktu kita melangkah, tergantung. Kalau Tuhan bilang udah ada tanda, beberapa tanda harus batal, ya kita batal. Daripada kita jalan sia-sia, buang waktu. Betul. Namun kalau ada Tuhan kasih tanda, oh nggak batal, menunda. Itu bisa juga. Baik, Tuhan tak punya rencana, namun kita harus bersabar. Oke. Nah, namanya juga visi Tuhan ya, pasti ada masalah. Nah, kayak apa ya, kayak sumber kekuatan kalian, maksudnya pada saat kayak menjalani visi tapi nggak, maksudnya lagi lesu nih, lagi kayak kurang semangat nih, kalian ngapain gitu? Nah, sumber kekuatan nih Pak Andre nih ya. Nah, kok Yang pasti bukan makanan ya. oh Jadi begini, jangan mengartikan setiap masalah itu dari setan. Oke. Ya, masalah itu jangan selalu menyalahkan Tuhan. Karena masalah itu ada 2. Satu, kita cari sendiri. Yang kedua, masalah itu memang Tuhan izinkan datang kepada kita. Oke. Bedanya gimana tuh? Jadi gini, jangan setiap kita mengalami masalah itu bilang, wah Tuhan nggak baik, Tuhan jahat. Lihat Ayub. Iya sih. Ayub itu bukan karena dia mencari masalah. Tapi Tuhan izinkan dia digoda, dicobai oleh siapa? Si jahat. Gak ada. Gak ada gak sih kayak gitu? Ya, makanya begini. Masalah itu jangan selalu menyalahkan Tuhan. Masalah itu ada 2. Kita cari sendiri, dicobai iblis, atau yang kedua memang melalui masalah itu kita dilatih untuk mengerti jalan dan maksud Tuhan. Nah, jadi kalau kita punya masalah ini, jangan langsung bilang wah Tuhan jahat. Enggak, mungkin dengan masalah itu kita akan menjadi orang seperti Ayub. Betul. Seperti Mas. Melalui Mas, itu bukan ya? Iya. Melalui Ayub, apa lihat ditinggal istrinya. Iya. Ya, Ayub anak-anaknya meninggal kena angin taufan. Jarahannya semua dihabiskan oleh banyak-banyak bangsa yang memusuhi pada waktu itu. Tapi Ayub kena sakit. Cuman satu, Ayub tidak mati, itu saja. Makanya Tuhan bilang apa? Iblis boleh engkau coba, engkau boleh apapun, cuman jangan ambil nyawa Ayub. Apakah Ayub itu bersalah? Bikin masalah? Enggak loh. Ayub dicobai mengalami masalah itu. Cuman satu, tujuannya Ayub dikembalikan lebih daripada apa yang hilang. Iya. Nah, jadi kalau bicara visi itu memang bicara ke depan, saudara. Jangan bilang ke belakang.
Visi itu apakah air mata Singgi? Pasti ada air mata. Tapi rubah air mata menjadi mata air dalam hidupmu. Gitu. Jangan Mantap. air mata air. Iya, mantap. Jadi no problem, visi itu ke depan, jalani saja. Ada masalah, ya ambil positive thinking, kurangi yang kita munculkan masalah, belajar. Kalau ini memang dari Tuhan, memang kita harus melalui itu. Aku jadi keinget satu quote ya kok ya. Dia bilang gini, pada saat Tuhan nggak merubah keadaanmu, Tuhan pengen merubah hidupmu. Iya bisa, karena hanya dengan kesusahan itu, dengan masalah itu kita bisa berubah. Iya, jadi lebih kenal Tuhan. Iya. Terus sifat juga berubah. Oh iya. Dari yang rebahan jadi rajin. Oh, iya. Bener gak ya? Masalahnya ketika rajin nggak ingat Tuhan, lupa lagi. Nah itu sudah, makanya ada masalah lagi. Iya. Makanya ada cobaan lagi. Susah cari Tuhan ketika senang lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Nah saya rasa itu ya orang yang kurang tahu diri. Manusia. Manusia gitu ya. Iya. Oke. Jadi mungkin Koko punya pesan-pesan nih ya terakhir nih buat penonton nih gitu kan. Mungkin yang lagi menjalani visi Tuhan, yang dapat visi Tuhan, tapi kok rasanya kok masih belum dapat penyertaan kayak gitu ya. Kok rasanya kok susah banget ya. Kok rasanya nggak mungkin ya. Oke. Jadi saya satu, kalau saudara belum dapat visi, ya satu, ikuti pusaran visi. Oke. Gimana pusaran visi itu? Ya minimal satu dengan gereja saudara, dengan gembala saudara. Kalau kita belum punya visi pribadi, ikuti visi gereja. Mungkin keluarga kita, ikuti visi orang tua kita. Jadi ikuti pusaran visi dulu. Nah kalau bicara penyertaan, ya yakinlah kalau Tuhan yang memberi, dia pasti menyertai. Pasti sudah, itu yakin. Belajar tentang kisah Ayub. Coba kalau gitu dalam hidup kita. Istri meninggalkan kita, anak-anak kita mati, harta kita habis, kita diberi sakit penyakit yang tidak orang bisa ketemu, kan kusta itu. Ayub cuman punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Jadi kalau bicara penyertaan, waduh, berat loh kok kalau misalnya ngomongin cuman punya Tuhan Yesus tuh berat banget loh. Oh iya, karena itu yang kita punya sekarang juga sama Yogi. Kalau kita punya uang, kita punya jabatan, kan titipan Tuhan sih. Ya iya sih. Nah, jadi kita cuma punya Tuhan Yesus kok. Harta yang paling berharga Adalah Tuhan Yesus. Jadi belajar tentang Ayub ya, itu luar biasa. Kehidupan setelah dipulihkan oleh visi terjadi dalam hidup Ayub. Wah, amazing. ya. Ayub dipulihkan, luar biasa kehidupannya, gitu kan? Jadi percaya saja kalau Tuhan yang kasih, dia pasti menyertai. Pasti itu. Pasti. Apapun bentuknya mungkin kita nggak lihat pun ya. Wah. Belum tentu kita bisa lihat lah ya kok ya. Jadi minimal gini Yogi, kalau penyertaan jangan bicara berkat terus. Ya, minimal kalau engkau nggak punya duit, engkau disertai kesehatanmu. yes Betul. Minimal kalau bisnismu belum dipulihkan Tuhan, minimal engkau punya apa? Punya sukacita dalam hidupmu. Bisa makan. Bisa makan, masih bisa hujan, nggak kena hujan. Iya. bisa ketawa Nah, Bisa itu kan juga penyertaan Tuhan. Tapi jangan ketahui sendiri. Nah, jadi Gawat. penyertaan Tuhan jangan selalu bicara yang terlihat. Yang tidak terlihat itu banyak sekali. Betul. Rasanya itu perlu dilatih kali ya kok ya. Ya memang perlu. Maksudnya melihat penyertaan Tuhan yang sebenarnya Tuhan tuh nyertai kamu kok, tapi kayak ya kamu nggak Iyalah, sadar aja. Betul itu aja. Kalau Singgi kok gimana kok? tadi pertanyaannya kan apa buat teman-teman yang Ya. sudah punya visi terus Ya. tiba-tiba lemah ya gimana Ya, sumber kekuatannya. Sumber kekuatan itu firman Allah. Baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Kenapa? Pak Andre, saya, teman-teman juga pernah lemah. Terus waktu kita disuruh tugas, udah lemah nih, punya masalah, disuruh pelayanan, awalnya nggak mau, capek. Betul kan? Relate sih. Namun pertanyaannya, saya mau tanya bagi teman-teman semua yang punya masalah, punya pengalaman waktu kamu melayani capek, sebelum melayani ada masalah, ada pergumulan. Saya mau tanya, setelah kamu melayani apa yang kamu rasakan? Tiba-tiba ada kekuatan kan? Tiba-tiba kok saya bisa? Tiba-tiba kok saya sanggup? Tiba-tiba kok ada sukacita? Tiba-tiba kok dalam beberapa detik saya punya beban itu kok hilang dikit gitu loh. Walaupun utang masih ada mungkin. Iya. Pergumulan masih ada, belum selesai. Namun sesuatu yang menahan hatimu agak menjadi ringan sedikit. Artinya apa?
Sewaktu kita membaca firman, kita merenungkan firman, sampai kita melakukan firman Allah, Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku engkau yang lemah, letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan padamu kelegaan. Kelegaan itu bukan bicara masalah selesai loh. Kelegaan itu bicara sifat di kamu, beban itu tiba-tiba diangkat. Berarti hari ini apa? Kamu yang lemah, kamu yang masih berjuang dengan visi, kamu yang masih berjuang dengan mimpi, cita-cita dan pengharapan, cari firman, belajar firman, lakukan firman Allah. Ya, pokoknya jangan nyerah lah ya kok ya. Jangan nyerah, pokoknya Tuhan pasti nyertai kamu kok. Iya kan? Luar biasa banget. Aduh, kayak aku gak tahu kenapa kayak tiba-tiba relate banget sama yang tadi Ko Singgi ngomong sih. Soalnya kayak kadang kita istilahnya bahasa Ibrani mutung gitu kan di tengah jalan. Itu ya karena itu tadi. Kayak nggak lihat penyertaan Tuhan kok, aduh capek. Misalnya kayak Tuhan kasih kita visit kan kayak, saya salah deh, gua masih belum siap deh, iya kan? Sukses belum, punya banyak masalah, jodoh mungkin juga belum kayak gitu kan ya. Tapi tetap jalan ke visi ya gue ya. Yes. Luar biasa. Udah gitu aja ya teman-teman ya hari ini. Thank you banget buat kalian. Thank you banget buat Koko juga. Thank you banget ya. Kalau misalkan terberkati lewat podcast hari ini, boleh banget ya langsung aja kok di kolom komentar sharing ya kan. Semoga bisa memberkati yang baca juga komen-komen kalian ya. Kalau misalnya mau sharing-sharing juga bisa di DM Instagram kita di @bestyes.surabaya. Oke, sekian update podcast hari ini. See you and God bless you. God bless you. POPY, Empowering True Sharing.